Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut part berikutnya. Terlihat adikku Yendi dengan ego terus berkelekar dan terus tertawa melebihi kewajaran. Bahkan lihat jam bututku mengembun aja mereka ketawa. Sempat dinasehati, diam sebentar. Malah mulai lagi. Karena malas dengerin mereka ketawa, aku pun berinisiatif bercerita dengan tetangga baru di depan tenda kami. Terlihat Ari dan Fani sudah lebih dahulu gabung dengan mereka. Aku ikut numbrung di tengah dinginnya cuaca. Kami bentangkan flashlight di antara 3 tenda untuk tempat sekedar tempat kongko-kongko. Kenalin, namaku Eko. Bapak berdua ini dari mana ya? Tanyaku memulai percakapan. Terpaksa aku panggil papa, walaupun mereka lebih muda. Karena ini ciri khas mendaki di Sumbar. Kami dari Bengkulu Bang Eko. Namaku Anas dan ini temanku Farid. Kami kuliah di sini di Universitas Kesenian Padang Panjang. Oh ya, abang sama kawan-kawan dari mana? Kalau abang Ari sama Fani udah tadi, ujar Anas sambil bersalaman. Sama, kami juga dari Bengkulu, tapi dari Kabupaten Mukomuko. Waduh, ketemu di sini ya kita. Oh ya, aku kenalin rombongan kami. Ini yang tinggi kayak tiang listrik namanya Heru. Agak gendutan tapi ganteng namanya Mantra. Terus yang lesung pipit Yendi. Yang paling kecil namanya Ego. Kami pun cepat akrab karena berasal dari provinsi yang sama. Walaupun mereka dari kotanya, kami dari dusun. Udah berapa hari di sini, Pak? Udah summit atau belum? Tanya Ari. Kami udah 4 hari di Cades sini, Pak. Nggak bisa summit, cuaca buruk. Nggak berani naik dalam keadaan cuaca begini. Besok kalau tidak ada perubahan, besok mungkin kami turun. Soalnya lusa kami udah masuk kuliah, ucap Farid. Iya, kawan-kawan bahkan udah pada turun duluan tadi pagi. Mungkin berpapasan dengan rombongan bapak tadi pagi, tambah Anas. Iya, tadi kami ketemu 2 rombongan yang turun. Rombongan bapak yang terakhir kayaknya. Soalnya tadi sempat sedikit ngobrol, ucap Heru. Iya pak, mereka udah gak tahan lagi. Lagi pula logistik kami udah menipis. Apalagi rombongan yang di depan kasihan sekali. Semalam mereka ngurusin teman mereka yang tadi dibopong ke bawah. Semalam kami gak tidur, bola-balik kesurupan. Mana suara-suara gak jelas bersautan di kiri kanan tenda. Sampai-sampai kami pun gak tidur, ucap Anas. Seram juga ya. Gimana sih suaranya? Tanyaku sambil begidik. Kayak geraman gitu pak. Terus kayak ada suara ngomel gak jelas. Kalau yang kemasukan kayaknya sih denger-denger suaranya kayak orang marah-marah gitu. Karena keberadaan kita di sini mengganggu mereka, ucap Farid. Mendengar cerita dari mereka, kami pun sontak agak kecut. Tapi ada benernya juga sih itu jin penunggu marah-marah. Di pelataran Cadas penuh dengan sampah. Coba kalau pekarangan rumah kita didatangi orang numpang nginap. Pulang-pulang ninggalin sampah. Sambil maling mangga lagi. Sontak marah dong, pikirku dalam hati. Tapi yang jadi permasalahannya, gimana kalau kami yang baru datang jadi sasaran kemarahan? Kalau Bu Kepsek marah karena aku izinnya terlalu lama, maaf Bu Safridah. Bisalah nyengir-nyengir kuda ngadepinya. Nyengir unta pun bisa. Tapi ini Om Jin. Oh, nggak kebayang.
pikirku. Suasana hening sejenak. Tanpa sengaja aku pun mengarah senterku ke atas karena hujan mulai agak reda. Tapi angin mulai bertiup kencang. Terlihat olehku gumpalan awan yang sangat tebal hingga tidak tembus oleh cahaya senter berputar-putar di atas tenda kami. Pergi menjauh, terus balik lagi. Mirip twister di film-film barat, tapi nggak ada ekornya ke bumi. Angin kencang menambah suasana horor. Aku pun menggemit lengan Ari yang duduk di sampingku. Ri, coba lihat di atas pakai senter. Ucapku pelan ke Ari menggunakan bahasa Minang. Maksud hati biar yang lain gak ngerti. Tapi apa daya, mereka semua paham yang kubicarakan. Sontak mereka semua menghadap ke atas. Woi bang, mengapa awan itu bisa seperti itu? Ucap Ari. Kawan-kawan, ada yang gak beres nih. Ayo semua masuk ke dalam, ucapku. Suasana jadi tidak terkendali lagi. Bersama dengan itu, aku mendengar teriakan Fani. Bang, apa yang di atas pohon itu? Jerit Fani. Setelah berteriak, Fani langsung pingsan. Langsung kami bopong ke dalam tenda. Tapi untungnya Fani tidak langsung kemasukan. Mungkin karena sering mendaki. Fisik dan psikisnya sudah terlatih dengan sendirinya untuk hal-hal seperti ini. Atau Om Jinnya cuma mau ngetes doang. Nggak tahu juga sih, soalnya nggak nanya sama Om Jinnya. Ora wani. Kami berdiam di tenda. Dan saya berusaha menguasai diri setenang mungkin. Tidak lama kemudian, angin pun berhenti berhembus. Suasana di luar tenda udah agak reda. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara-suara tidak jelas di sekeliling tenda. Dan puncaknya tenda kami dilempar dengan bongkahan tanah. Dan puncaknya tenda kami dilempar dengan bongkahan tanah sekepalan anak-anak. Wis parah, pikirku. Kulihat adik-adikku yang tadinya 10 pemuda yang masuk kriteria Soekarno mengubah dunia. Karena keberaniannya, ternyata mereka malah makin berani. Waduh, hebat juga mereka ini, pikirku. Padahal aku udah kecut kayak curut. Tapi karena melihat mereka berani, langsung deh sayapku kembang kayak jagoan pasar. Malu dong, paling tua soalnya. Siapa yang melempar tenda ini? Mau apa sebenarnya setan ini? Ucap Heru emosi dengan logat bahasa Bengkulu. Tenang, kalau tidak salah aku tadi bawa surat Yasin. Tolong ambil di kepala carrier Go. Perintah mantra ke Ego. Memang di antara kami pendaki pemula, mantra lah yang paling tenang dan paling paham. Memang sudah tidak terhitung gunung yang dia daki. Cuman pendakian ke pelaminan aja dia belum nyampe waktu itu. Sontak kami semua ikut membaca surat Yasin dan ayat kursi, mengikuti mantra. Dan tak berapa lama terdengar lemparan kedua. Yang ini jauh lebih keras. Dan kami pun membalas dengan membaca surat Yasin dengan lebih keras. Pikirku semua makhluk di muka bumi ini ciptaan Allah SWT. Dan kalau kami berserah diri kepadanya, tak ada siapapun sanggup mengganggu, kecuali atas kehendaknya. Selang beberapa menit suasana menjadi tenang, dan aku pun berinisiatif keluar tenda dan mengecek Fani yang tadinya pingsan. Ri, Ari, gimana keadaan Fani? Aman kan? Tanyaku sambil melihat ke dalam tenda mereka. Aman bang, cuma sebentar tadi pingsannya. Tapi masih agak lemah, ucap Ari. Alhamdulillah, kulihat Fani tersenyum, walau sedikit dipaksakan. Sambil kembali ke tenda, aku pun mengecek tenda Anas dan Farid. Gimana Nas? Farid, aman kan? Tanyaku. Aman bang,
walaupun merinding, ucap mereka berdua. Malam pun semakin larut. Setelah sedikit bercerita, kami pun tertidur pulas. Efek, kantuk, dan capek akhirnya mengalahkan ketakutan. Pagi pun menjelang. Dari cadas terlihat sunrise yang sangat indah dengan latar Gunung Merapi. Benar-benar mahakarya ilahi yang sedemikian agungnya. Orang-orang sombong dan merasa paling hebat harusnya melihat keagungan-keagungan seperti ini. Biar mereka tahu bahwa yang mereka sombongkan hanya seujung kuku di hadapan Sang Pencipta. Namun hanya sebentar, tak lama kemudian hujan. Disertai angin pun kembali turun dengan derasnya. Rencana summit pun berantakan. Tak berapa lama aku dengar panggilan Anas dan Farid. Ternyata mereka sudah packing dan beres-beres mau turun. Sisa logis mereka tinggalkan kepada kami. Bang, kami pamit turun dulu ya. Sepertinya cuaca tidak mendukung juga untuk summit hari ini. Rombongan abang masih stay berapa hari di sini. Biar nanti kami kabari ke pos, ucap Anas. Ya gimana lagi? Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Kami bertahan sehari lagi kalau tidak memungkinkan summit hari ini, ucapku sambil menyalami mereka berdua. Siap bang, nanti kami kabari pos di bawah. Tetap utamakan keselamatan rombongan ya bang. Dan kalau udah di bawah jangan lupa kontak kami. Biar mampir ke kosan sekedar melepas lelah. Nanti kami jemput, ucap Farid. Inilah salah satu yang membuat aku selalu pengen kembali ke pendakian. Persaudaraan mudah sekali terjalin di sini. Di sini manusia terasa lebih manusiawi. Mereka pun berangkat setelah bersalaman. Tapi kami harus melewati semalam lagi di sini. Dengan hanya 2 tenda tersisa. Dan iseng-iseng aku pun bertanya kepada mereka. Bagaimana kawan-kawan? Summit dengan segala resikonya esok hari, apa kita turun hari ini? Tanyaku keras. Lanjut, jawab mereka kompak. Dan aku pun nyengir mendengar semangat mereka. Bukan nyengir kuda, apalagi nyengir unta. Tapi nyengir curut. Semalam lagi, pikirku. Hari beranjak siang dari sepenggalahan. Kini hanya kami yang tersisa di cadas ini. Cadas yang terbentuk dari lehan lava hasil dari aktivitas vulkanik dari Gunung Singgalang. Sebelum meletus 2000 tahun yang lalu. Gunung dengan ketinggian 2877 mdpl ini meninggalkan kawah dalam bentuk telaga yang sangat indah. Telaga Dewi. Konon dinamakan demikian karena merupakan tempat pemandian dewi-dewi di waktu-waktu tertentu. Dan menurut mitos, mencuci muka di telaga ini bisa membuat muka bercahaya dan lebih menarik. Wah, para jomblo wajib mendaki nih. Gunung ini laksana Titmon air besar yang menjadi sumber air bagi daerah Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pariaman, dan banyak lagi yang lainnya. Mematung dengan gagahnya memandang ke pasangannya. Tapi jangan didoakan mereka berpelukan ya. Kasihan kota Padang Panjang dan sekitarnya. Terjepit nanti karena pas di tengah-tengah. Yang memiliki ciri yang bertolak belakang dengannya. Ya, Singgalang seolah menyimbolkan yin, sedangkan pasangannya Gunung Merapi 2891 mdpl yang masih aktif menyimbolkan yang. Dua kekuatan apabila dikelola dengan maksimal memberikan dampak yang sangat positif. Dan pemuda setempat dengan dukungan Pemprov Sumbar sangat sadar akan hal ini. Terlihat banyaknya terobosan bangunan pariwisata. Bayangkan betapa banyak perputaran uang yang membantu ekonomi masyarakat sekitar. Tentunya membuat saya iri. Bahkan irinya pakai banget. Karena di kabupaten provinsi asal kami
Hal-hal seperti ini hanyalah dongeng pengantar tidur pejabat terhadap rakyatnya. Bahkan ada yang mendongengkannya saja mereka tidak berani. Ah, sudahlah. Tapi kok ngalor ngidul kayak gini ya? Lupa kalau ini cerita misteri. Malah jadi pelajaran IPS. Seharian suntuk kami menunggu cuaca membaik. Detik ke detik, jam ke jam. Terasa saat lama bergerak. Dan yang paling anehnya lagi, di tengah cuaca yang mendung, awan yang malam tadi kami lihat berputar-putar di sekitaran Cadas muncul lagi. Kayak lagu dangdut, pikirku. Cintaku bagaikan kapal di lautan luas, kembali hanya sebentar lalu pergi lagi. Lupa liriknya bro. Lalu pergi berulang dan terus menerus. Siang, alhamdulillah tidak ada gangguan berarti. Kecuali cuaca dingin yang luar biasa, efek hujan yang turun terus-menerus, dan ketinggian 2000-an mdpl. Jadi rindu spring bed di rumah, pikirku. Dan tentu saja, rencana summit ke Telaga Dewi gagal total siang ini. Sore pun menjelang memancarkan rona jingga yang sedemikian indahnya. Masya Allah. Aku termasuk orang yang susah jatuh cinta. Tapi melihat kebesaran-besaran ini, aku jadi berkali-kali jatuh cinta. Tapi jika senja datang, tentu sebentar lagi malam menjelang. Mulai deh naluri curutku mendominasi akal sehat. Yang dari malam tadi sudah kurang sehat. Ayo kita masuk semua. Bentar lagi maghrib. Ucapku memberi perintah ke rombongan yang masih asik bercengkrama sambil memandang sunset yang hanya muncul sebentar dan hujan kembali turun. Oh iya bang, kok nggak ada pendaki yang naik hari ini ya? Ujar Aris sambil masuk ke tenda. Iya ya Ri, mungkin karena cuaca buruk, jawabku sekenanya. Mungkin lah bang, lanjut Ari. Kami semua pun masuk ke tenda. Tentu jaket dan sleeping bag langsung dipakai. Kaos kaki bola 2 lapis disarungkan. Ego ketawa melihat tampilanku persis kayak Maradona lagi meriang. Kopi dihirup, rokok disulut, dinginnya pol. Lebih dingin dari kekasih yang lagi ngambek karena nggak diajak makan waktu jalan-jalan seharian. Kalau besok masih seperti ini cuacanya gimana dong? Tanya Yendi padaku. Terpaksa kita turun. Logis, pakaian dan kondisi tubuh kita tidak memungkinkan lagi. Jika dipaksakan, bisa bahaya nanti. Dan untuk menjaga semua kemungkinan, tolong kalian jaga kelakuan. Jangan bercanda berlebihan. Tentu kejadian malam kemarin tidak kita harapkan berulang di malam ini. Mereka pun menganggukkan kepala. Tapi karena pesan tadi, suasana menjadi sunyi. Ku dengar kawan-kawan di tenda sebelah sudah tidur nyenyak. Adik-adikku juga sudah terlelap. Tinggal mantra yang siap siaga dengan surat Yasin di tangannya. Dan aku yang menyeruput kopi siap menghadapi semua kemungkinan. Malam semakin larut. Kulihat arloji tuaku menunjukkan pukul 21:45. Dari kejauhan, ku dengar sayup-sayup suara tawa cekikikan. Jauh sekali rasanya di atas Cadas. Dan celakanya lagi, semakin lama, suara itu semakin mendekat. Mantra memberi isyarat kepadaku untuk diam dan memintaku mendekat. Dan kami pun membaca surat Yasin bersama-sama. Dan suara itu perlahan menghilang. Man, tidurlah duluan, biarlah aku berjaga. Ucapku pelan kepada adikku. Iya kak, udah gak tahan lagi nih, ujarnya sambil rebahan. Tinggal aku sendiri duduk mematung, berharap tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Tapi mataku kok seperti tidak ngantuk sedikit pun. Kulihat arloji tuaku sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari.
Lama-lama di luar tenda terdengar suara air di kolam kecil yang kami buat siang tadi. Terdengar suara air ditimba. Ku tahan semua rasa keingintahuanku. Tapi apalah daya. Perlahan kusibakan resleting tenda dam kami. Dan antara sadar dan tidak, aku melihat seorang nenek tua mengambil air dengan kedua tangannya untuk mencuci muka. Refleks, aku tutup kembali pintu tenda. Siapa nenek-nenek malam-malam di atas gunung begini? Pikirku. Di luar hujan semakin deras dan angin bertiup kencang. Dari jauh ku dengar banyak langkah kaki dari bawah menuju ke cadas tempat camp kami. Dengan sekuat tenaga ku kumpulkan keberanianku untuk kembali melihat keluar. Ku buka kembali pintu tenda. Refleks, aku kembali melihat ke arah nenek tadi. Dan sekarang sudah tidak terlihat lagi nenek itu di sana. Ku pukul pipiku untuk mengetes kesadaran. Dan belum lepas keterkejutanku, ku lihat dari bawah tampak serombongan 8 pendaki tersauk-sauk mendekat dari kejauhan. Senternya yang redup tampak menerangi jalan. Iseng aku melihat ke arah telapak kaki mereka dan semua menginjak tanah. Aman, pikirku sambil nyengir sendiri. Kurai mantel hujan dan kubanguni semua anggota kami untuk membantu karena kulihat mereka sudah sangat kepayahan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tak seperti kemarin, cuaca terlihat sangat cerah. Suara burung bersautan. Sunrise pun terlihat jauh lebih indah. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi dan lagi aku jatuh cinta. Di tenda sebelah kulihat Fani sudah menyiapkan sarapan dan kopi untuk sekedar mengganjal perut dan meredakan dingin. Dan di sini sebungkus mie instan terasa lebih istimewa dari seporsi steak di restoran mahal. Sambil ngopi, kami pun berkumpul dengan pendaki yang baru datang. Kembali kami mendapat saudara baru. Baru kenal tapi terasa sangat dekat dan siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Aneh pikirku. Padahal jauh di bawah sana banyak ibu-ibu yang kontok-kontokan karena aroma gulai ayam tetangga sampai ke rumahnya yang waktu itu sedang masak telur ayam. Gak segitu juga kali ya. Makasih bang, juga dengan kawan-kawan yang lain. Kenalkan, aku Boy. Kami semua dari Pekanbaru Riau. Dan satu orang teman kami penunjuk jalan dari Bukit Tinggi. Terima kasih banyak udah bantu kami malam tadi, ujar Boy sambil bersalaman dengan kami. Kemudian diikuti juga oleh kawannya yang lain. Oh ya, perkenalkan juga kami dari Bengkulu. Jam berapa tadi mulai naik? Tanyaku. Jam 10-an bang. Tapi lama di perjalanan karena cuaca buruk dan hampir semua stamina kami drop. Tapi alhamdulillah dipaksakan sampai juga di Cadas ini. Abang dan rombongan udah berapa lama bertahan di sini? Ngalamin hal-hal yang aneh nggak? Tanya Andre, guide rombongan ini dari Bukit Tinggi. Udah 2 hari, jawabku dan aku pun menceritakan semuanya. Semuanya tertegun mendengarnya. Emang bang, cuaca Singgalang lebih ganas dari Merapi. Dan sesudah ini nanti ada tugu sebelum hutan lumut untuk mengenang pendaki anak SMA yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya. Dan di hutan lumut nanti kita berucap sopan karena di sana konon ada pintu ke dimensi lain yang sewaktu-waktu dapat terbuka. Jelas Andre. Akhirnya dengan menyiapkan bekal, kami pun melanjutkan langkah ke Telaga Dewi. Setelah cadas yang tidak begitu tinggi, terlihat tugu peringatan di sebelah kanan jalan yang agak terlindung oleh semak lumut. Karena sesudah ini, vegetasi akan berganti dengan hutan lumut. Tugu yang mungkin didirikan oleh keluarga korban yang hilang beberapa tahun yang lalu.
sebagai bukti sayang dan cinta mereka terhadap orang yang mereka kasihi pernah menampaki di sini. Atau mungkin buatan kawan-kawan sesama pecinta alam sebagai pengingat kita agar lebih hati-hati. Kemudian kami memasuki vegetasi hutan lumut. Dan dari sekian banyak keindahan di Singgalang, inilah maskot yang paling ikonik, yang paling indah, yang paling berkesan. Tidak didapat lagi dari pendakian-pendakianku sebelumnya. Hutan lebat yang digelayuti lumut bermacam jenis dan warna. Gabungan dari keindahan dan misteri, serta kengerian yang begitu kental. Sangat mirip dengan hutan di film King Kong tapi dalam skala kecil. Sesekali celingukan aku melihat ke belakang memastikan anggota kami lengkap. Takut kesasar ke portal dunia lain. Seperti cerita-cerita mitos. Kan gak lucu nanti ku jawab pertanyaan keluargaku. Adikku pulang karena nyasar ke hutan lain. Bisa dihapus dari daftar anggota keluarga aku nanti. Pikirku sambil tersenyum ngeri. Tak berapa lama kami pun sampai di tepian telaga. Luar biasa, ucapku. Dan di telaga ini dedaunan yang jatuh tidak akan mengarah ke tengah karena selalu dibawa ke pinggiran telaga. Sehingga telaga ini menjadi bersih. Alhamdulillah karena ridho Allah SWT. Tujuan kami tercapai. Hutan lumut yang ikonik dan telaga Dewi dengan pemandangannya yang sangat indah. Semua teror dicadas, semua lelah pendakian, dan sampai capeknya perjalanan pulang nanti terbayarkan. Dan sekali lagi, aku jatuh cinta. Cintailah alam karena alam tak akan membiarkan cinta kalian bertepuk sebelah tangan. Oke, dan cerita pun selesai. Terima kasih buat Bang Ari yang sudah mengizinkanku untuk membawakan cerita ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Ya banyak bercandanya lah. Dan saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.